Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hadiyahu ila yaumiddin. Wa ba'du. Ikhwati rahimakumullah. Di duha hari ke-8 Ramadan ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, perjalanan Ramadan yang sudah 28 hari ini, di penghujung perjalanan kita, mari kita mengevaluasi apakah Ramadan kali ini telah seperti yang kita inginkan. Sebagaimana di awal Ramadan kita sering mendengar para mubaligh, penceramah, atau kita ingat hadis sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dalam riwayat Nasa'i malah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ya, jadi dosanya diampuni yang sudah lewat dan yang nanti. Berarti ada deposito ampunan yang kita miliki. Saudaraku rahimakumullah, begitu juga dalam redaksi yang lain itu menggunakan kalimat mangqama Ramadan, ya, qiyam Ramadan. Jadi shoma itu saumnya, qama Ramadan, qiyam Ramadan, ya ini menghidupkan malam dengan salat, zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Saudaraku rahimakumullah, kita perlu menghitung, ya, tentang apa yang terjadi pada diri kita, dihisab dengan sedetail-detailnya hingga kita nyampe pada satu titik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang selesai melakukan apa yang mereka lakukan, hati mereka wajilah, bergetar, penuh dengan ketakutan. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir menghadapi masa kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, itulah karakter orang yang berlomba dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan itulah mereka pemenang dalam kebaikan-kebaikan itu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa Bunda Aisyah radhiyallahu taalaan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Kata beliau, apakah ayat ini ditujukan pada orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang suka mencuri? Rasulullah menjawab, la. Yabnat as-Siddiq, wahai putrinya Abu Bakar Siddiq. Ya, ini panggilan Rasulullah ya, kepada istrinya. Ya, Yabnat as-Siddiq, wahai putrinya Abu Bakar Siddiq. Kata Bunda Aisyah, kalau Rasulullah sedang senang, itu memanggilnya tidak nama, Ibnat as-Siddiq, putrinya Abu Bakar Siddiq. Atau kalau lebih senang lagi, Rasulullah memanggilnya dengan gelar, ya Humairah, hai si pipi merah. Tapi kalau sedang tidak senang, Rasulullah SAW tidak menyebut gelar-gelar itu. Bahkan kalau sama sekali tidak senang, Rasulullah memanggilnya ya Aisyah.
Nah, kita kembali ke ayat tadi. Jadi kata Rasulullah, ayat itu bukan dimaksudkan sebagai gambaran orang yang suka minum khamr atau suka mencuri lalu dia rasa takut kepada Allah, bukan. Tapi kata beliau, walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang sudah selesai berpuasa, ya, kita sudah 27 hari berpuasa. Wa yusallun, mereka rajin salat, kita sudah salat tarawih ya 28 malam. Wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah ya, sedekah sunnah, memberi makan orang puasa, baksos, membayar zakat termasuk sedekah. Ya, bahkan senyum juga kita sudah bersedekah. Tapi mereka yang sudah berbuat baik ini bukan kemudian petantang petenteng saya jadi ahli surga. Bukan mereka ini kemudian tenang, dosa saya sudah diampuni. Ya, pahala saya sudah numpuk. Ya, tetangga-tetangga saya nggak punya pahala, saya yang ahli surga. Bukan begitu orang ini. Ya, mereka itu kata Rasul, wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka dalam posisi ketakutan, khawatir amal puasanya, qiyamul lailnya, sedekahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Merekalah orang yang yusari'un, berlomba dalam kebaikan, tidak merasa puas dengan apa yang sudah dikerjakan, tidak tertipu dengan amal yang sudah dilakukan, karena kita tidak tahu apakah amal yang banyak itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah amal yang banyak itu bisa dipetik buahnya di akhirat kelak. Subhanallah. Saudaraku rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan gambaran sedemikian dahsyat agar kita umatnya yang beramal ini bersungguh-sungguh memikirkan, mengupayakan, berharap dan memohon kepada Allah agar amal kita yang sedikit itu bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Abdul Aziz bin Abi Dawud bin Rawad berkata, ulama-ulama salaf mereka bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, baik itu dari sisi jumlahnya, kuantitasnya, atau dari sisi kualitasnya. Dan apabila sudah mereka selesai melakukannya, mereka berada dalam alham, mereka berada dalam kerisauan. Risau apa? Apakah amalnya itu diterima oleh Allah atau tidak? Lalu Syekh Abdul Aziz ini berkata, sungguh Allah telah berfirman, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadlih. Jadi Allah itu dalam firman Allah tadi, yaqbalu taubatan ibadihi, bisa menerima taubat orang yang berdosa dari hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan bisa memaafkan kesalahan-kesalahan. Boleh jadi mereka yang tidak berpuasa itu, boleh jadi mereka yang pencuri dan korupsi itu bertaubat di akhir kehidupannya, lalu Allah maafkan kesalahan-kesalahannya. Ya. Wa ya'lamu ma taf'alun, Allah sangat tahu apa yang kita kerjakan. Ikhlas atau tidak Allah tahu. Mereka yang bermaksiat itu terpaksa atau tidak tahu itu hukumnya haram, Allah tahu. Kita yang beramal, yang sholat, yang puasa, kualitasnya seperti apa, keikhlasannya bagaimana, Allah tahu. Ya Allah.
Inilah karomnya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menerima taubat dari mereka yang mau bertaubat. Allah bisa memaafkan apa yang telah dilakukan oleh hambanya. Dan tidak ada dosa yang sangat besar di hadapan Allah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang itu bertaubat dan minta ampun. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa musyrik. Ya. Dan Allah mengampuni dosa selain itu. Yang dosa musyrik pun apabila dia bertaubat, Allah terima taubat. Kata beliau, wa yastajibu du'al da'in wa yasma'u aninal muznibin. Allah yastajibul ladzina amanu. Allah akan mengijabah, Allah akan dengerin doanya orang yang berdoa, termasuk rintihannya orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, setiap hamba hendaknya merengek pada Allah dengan doa dan istighfar. Istighfar harus menjadi penutup semua amal. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menutup salat kita dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Setelah salat. Wal haji wa qiyamil lail. Ya, bahkan setelah haji, setelah salat malam kita diminta untuk istighfar. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW kita diminta untuk menutup majelis kita, walaupun itu majelis kebaikan, dengan doa kafaratul majelis, penghapus dosa di majelis itu, atau sebagai stempel buat kebaikan yang terjadi di majelis itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kafaratul majelis. Begitu juga halnya di bulan Ramadan. Allah sudah menyiapkan banyak sebab-sebab ampunan, ya, yang Allah persiapkan selama bulan Ramadan ini. Puasanya, qiyamul lailnya, kemudian man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, di malam Qadar, maka Allah akan mengampuni dosanya. Saudaraku rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita bahwa selain kita berpuasa, kemudian bersedekah, ya, bisa menghapus dosa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pun diampuni dosanya. Dalam hadis marfu disebutkan, zakirullaha fi Ramadan maghfurun lahu. Orang yang hanya berzikir saja di bulan Ramadan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari, masih ada 2 malam, masih ada 3 hari Ramadan membersamai kita. Hentikan mengingat yang lain. Ingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Kabar berita yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa doanya orang yang berpuasa itu saat berbuka dia diijabah Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar apabila buka puasa dia membaca doa, Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Jadi orang rame tentang buka puasa, mau lakasum tu bika amantu, mau ghabat dzama wa sabatal ajr. Intinya berbuka puasa itu ada doa yang diijabah oleh Allah. Kita butuh apa minta di situ. Ya, salah satu contohnya yang tadi disebutkan. Ya. Bahkan Ibnu Umar memanfaatkan saat futur itu satu yang sangat diperlukan, apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin rahimakumullah, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
tentang fadilah Ramadan ini. Wa yughfaru fihi illa liman aba. Allah akan mengampuni dosa orang pada saat bulan Ramadan kecuali yang tidak mau. Qalu, sahabat bertanya, ya. Sahabat bertanya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, wa may ya'ba. Maaf, ini kata-kata Abu Hurairah yang ditanya oleh murid-muridnya. Man ya'ba, siapa yang enggak mau diampuni dosa itu? Qala, Abu Hurairah berkata, ya'ba ayyastaghfirullah. Ia memang enggak mau, enggan untuk beristighfar pada Allah. Ya. Padahal Rasulullah SAW itu beristighfar dalam sehari semalam itu 100 kali. Kita berapa kali? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali kita beristighfar? Kalau misalnya setiap habis sholat kita istighfar 7 kali, ya 7 kali 5 berarti 35, jauh, ya, dari istighfarnya Rasulullah SAW. Ada lagi yang menarik yang kita nggak perlu repot-repot. Apa? Bahwa Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ada malaikat-malaikat yang beristighfar untuk kita. Ya, ada malaikat-malaikat yang beristighfar untuk kita selama kita berpuasa sampai berbuka. Ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya. Yang mana? Nanti kita bacakan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal minbar. Nabi Muhammad saat naik mimbar faqala berkata, amin, amin, amin. 3 kali terdengar oleh Abu Hurairah baca amin. Qila ya Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar faqulta amin, amin, amin. Ada yang tanya, ya Rasulullah, tadi engkau naik mimbar kok mengucapkan amin 3 kali? Ada apa? Rasulullah memberikan penjelasan. Inna Jibril atani faqala man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allahu. Qultu amin. Jibril tadi datang saya, bilang pada saya, barang siapa yang ketemu Ramadan tapi belum diampuni lalu dia masuk neraka, maka Allah akan menjauhkannya. Maka saya berkata amin. Gitu. Lalu amin yang kedua, ya. Man adraka abawaihi aw ahdahuma falam yabirrahuma famata fadakhalan nar fa'abadahu. Ya. Yang kedua apa? Orang yang ketemu hidup orang tuanya atau salah satunya. Ini siapa yang masih hidup? Kedua orang tuanya atau salah satunya. Tapi ia tidak berbakti kepada mereka. Ya. Maka dia akan masuk mati. Kemudian dia mati, maka dia akan masuk neraka. Ya. Begitu. Dan yang ketiga, man dzukirtu indahu falam yusolli alaih. Man dzukirta indahu falam yusolli alaik famata fadakhalan nar fa'abadahullah. Jadi apabila ada orang yang namamu ya Muhammad disebut dan ia mendengarnya, kemudian orang itu tidak bersalawat kepadamu, dia mati dalam kondisi seperti itu, dia masuk neraka. Ya. Allah. Jadi saudaraku rahimakumullah, mari jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita malas beristighfar. Karena kita malas beristighfar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya ingin sampaikan lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup panjang, tapi insyaallah ada manfaat untuk kita agar kita bersemangat memanfaatkan momentum yang hanya boleh jadi cuma 2 hari. Boleh jadi lebaran kita hari Sabtu, karena ini hari ke-28, Jumat hari ke-29, ya. Hari Sabtu itu boleh jadi sudah 1 Syawal, karena Ramadan itu atau 1 bulan dalam
Qamariyah itu bisa 29 atau 30. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Jibril qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, inna lillahi 'abdan min ibadihi abadallaha ta'ala 500 sanah ala ra'si jabalin arduhu wa tuluhu salasuna dzira'an fi salasina dzira'an wal bahru muhitun bihi arba'ata ala fi farsakhin min kulli nahiyatin ajrallahu lahu 'ainan uzbatan bi ardil isba' bima'in uzmin yastanqi'u min asfalil jabal wa syajarata rumman kulla yaumin yakhruju lahu minha rummanatan." Nih kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba Allah yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Ya, dia mengabdi kepada Allah di puncak gunung. Yang gunungnya itu 30 zira, ya, lebar dan panjangnya. Di sekitar gunung itu ada laut, ya, arba'ata ala farsakh yang luas, ya, 4000 farsakh. Kebayang ya, ada gunung di tengah laut. Di situ di puncak gunung ada orang yang mengabdi kepada Allah. Allah berikan jaminan kepadanya, ada aliran air yang sangat dingin, adem, nikmat, ya, dari bukit itu. Dan ada satu pohon rumman delima yang setiap hari mengeluarkan buah yang sudah matang siap dikonsumsi. Fa idza amsa nazala fa asaba minal wudu'i wa akhadha tilka rumana fa akalaha summa qama li salatihi fa sa'ala rabbahu ayaqbidahu sajidan wa alla yaj'ala lil ardi wala li syai'in ala jasadihi sabilan hatta yab'asahu wa huwa sajidun. Fa fa'alallahu dzalika. Jadi hamba Allah ini apabila sore dia turun untuk ngambil wudhu sambil ngambil delima tadi, lalu kemudian dia naik menyembah Allah lagi. Begitu setiap hari pekerjaannya hanya seperti itu. Dalam salah satu salatnya ia memohon kepada Allah agar bisa dicabut nyawanya saat sujud, ya, saat sujud, ya. Dan jasadnya tidak bisa disentuh oleh bumi atau oleh apapun. Allah mengijabah permintaannya. Qala Jibril alaihi salam, fanahnu namurru alaihi idza habatna wa arajna wa huwa ala ahli bis sujud. Malaikat Jibril berkata, kami melewati hamba Allah yang sedang sujud ini saat kami turun dan naik dari langit ke dunia ini, dan dia masih seperti itu. Qala Jibril alaihi salam, fanajidu fil ilmi annahu yub'asu yaumal qiyamah fayuqafu baina yadayillahi ta'ala fayaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala adkhilu abdi al-jannah birahmati. Nah, orang yang ibadahnya diterima karena dia sudah menyembah Allah 500 tahun ini, ya, mereka malaikat-malaikat ini tahu bahwa dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, begitu sudah selesai kehidupan dan ada hisab, ya, ia berkata, masukkan hambaku yang ini nih, yang meninggalnya dalam keadaan sujud dan tidak tersentuh sampai hari kiamat, masukin dia ke surga birahmati, karena aku kasihan sama dia, karena rahmat. Lalu hamba Allah ini berkata, bal bi amali, masukin aku ke surga karena aku beramal.
Fa yaqulullahu ta'ala lil malaikatihi hasibu 'abdi bi ni'mati 'alaihi wa bi 'amalihi. Fayujadu ni'matul basar qad ahatat bi ibadatihi khamsa mi'ati sanah wa baqiyat ni'matul jasadi. Fayaqulu adkhilu 'abdi an-nar fayujaru ilan nar. Ya. Saudaraku, perhatikan. Begitu orang ini ngungkit amalnya, Allah berkata kepada para malaikatnya, kalau begitu hisab hambaku ini, ditimbang antara nikmatku kepadanya dan amalnya. Maka kemudian ternyata baru nikmat mata. Jadi satu bejana, ini amalnya, ini masih kosong, ini amalnya berat, ya. Lalu kemudian disimpanlah nikmat mata. Begitu disimpan nikmat mata, ternyata amalnya yang 500 tahun ini kalah oleh nikmat mata. Ya. Sementara nikmat jasadnya yang lain belum dimasukin ini ke timbangan yang sebelah ini. Ini sudah terangkat. Artinya apa? Kalau nikmat ini ditimbang, dia punya hutang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, seret hambaku ke neraka. Kenapa? Karena dia masih punya utang. Fayunadi, si hamba ini menjerit, ya Rabbi birahmatika adkhilnil jannah. Wahai hambaku, masukin aku ke surgamu birahmatika, karena rahmatmu. Ya Allah, Allah yang maha rahman, yang maha rahim ini berkata, rudduhu, tarik lagi. Fayuqafu baina yadahi, kemudian hamba ini diberdirikan di hadapan Allah. Fayaqulu abdi, fayaqulu, Allah berkata, abdi man khalaqaka walam taku syai'a. Siapa yang menciptakanmu wahai hambaku saat kamu belum ada, belum terjadi apa-apa? Fayaqulu anta ya Rabb, engkau yang menciptakanku ya Allah. Fayaqulu akana dzalika bi amalika aw bi rahmati? Apakah terciptanya kamu itu dengan amalmu atau karena rahmatku? Fayaqulu, hamba ini berkata lagi, bal bi rahmatika, karena rahmatmu ya Allah. Fayaqulu, Allah berkata lagi kepada orang ini, man qawwaka ala ibadati khamsa mi'ati sanah. Siapa yang membuat kamu itu kuat untuk menghamba kepadaku selama 500 tahun? Fayaqulu anta ya Rabbi. Hamba ini berkata, engkau ya Allah, engkau ya Rabb yang membuat aku bisa beribadah. Fayaqulu man anzalaka fi jabalin fi wastal lujjah wa akhrajal ma'al uzba minal malih wa akhrajala kurumanatan fi kulli lailah wa innama takhruju fis sanati marrah wa sa'altani an aqbidha ruhaka sajidan fa fa'altu dzalika bika man fa'ala dzalik. Hai hambaku, siapa yang menurunkan kamu dari bukit di tengah bukit yang berada di tengah lautan ombak. Lalu Allah mengeluarkan air yang begitu dingin, ya, minal malih, padahal di sekitarnya air laut yang asin. Dan Allah tumbuhkan delima yang berbuah tiap malam. Wa inna ma takhruju fis sanah marrah. Padahal buah delima ini harusnya berbuah itu setahun sekali. Siapa yang membuat itu? Lalu kamu juga wahai hambaku pernah meminta kepadaku untuk dicabut ruhmu saat sujud dan aku lakukan itu. Siapa yang melakukan semua itu? Hamba tadi menjawab, semakin malu dia tertunduk, anta ya Rabb, engkau ya Allah. Dan Allah berkata, fakullu dzalika bi rahmati,
rahmati udkhilukal jannah. Kalau begitu, semua dari mulai kamu diciptakan, kemudian kamu ditempatkan di atas bukit, padahal di sekitarnya gunung, di sekitar gunung itu ada lautan. Aku siapkan air yang begitu nikmat, padahal sekitar air itu asin, gak bisa diminum. Dan aku tumbuhkan delima, padahal delima itu berbuah setahun sekali, tapi ini tiap hari berbuah. Itu kan rahmatku. Maka kamu akan masuk surga juga dengan rahmatku. Karena kamu bisa sehat, bisa beribadah, itu adalah rahmatku. Dan malaikat Jibril memberikan kesimpulan. Qala Jibril alaihissalam, innamal asya'u birahmatillah. Kalau begitu segala sesuatu itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa kita bertepuk dada, saya nih bisa sholat, saya bisa qiyamul lail, saya bisa puasa, ya Allah saya layak masuk surga. Hati-hati. Di penghujung Ramadan ini, mari kita semakin tadarru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membutuhkan rahmat Allah. Kita perlu takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, mari kita berhusnuzon kepada Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan pada kita. Masih ada 2 hari yang kita bisa manfaatkan untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, atas kesombongan kita yang bercokol berpuluh-puluh tahun. Kita bisa hatam Quran kemudian bangga diri, padahal bisa baca kontra rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mensyukurinya. Kita bisa beristighfar, itu rahmat Allah. Mari saudara, Lailatul Qadar masih berkemungkinan, masih bisa kita temukan. Karena para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam yang disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai malam pertama Ramadan sampai malam terakhir Ramadan. Salamun hiya hatta matla'il fajar, memanjang dari maghrib sampai subuh. Apa? Tanazzalu malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi malam Lailatul Qadar itu masih ada, bisa nanti malam Jumat, malam ganjil yang terakhir di bulan Ramadan, Jumat malam yang paling mulia. Mari kita persiapkan dari sekarang, dari hari ini. Jangan bermaksiat supaya Allah memberikan keberkahan nanti malam. Niatkan yang sungguh-sungguh, masih ada malam Jumat. Mudah-mudahan kita masih bisa tersisa malam Sabtu. Dari mulai maghrib, fokuskan. Kalau perlu bagaimana kita caranya supaya malam itu tidak sibuk. Kalau bisa tidak ke WC. Tidak harus kemudian kita sibuk. Apapun itu kesibukannya, apalagi bermaksiat. Kalau kita butuh tidur, biarlah tidurnya nanti siang. Nanti besoknya kalau perlu jamak takhir nanti besok. 1 Syawal orang bersilaturahim, kita tidur. Supaya apa? Kita serius, ya, ingin mendapatkan malam yang kalau kita beribadah saat itu, maka kita tercatat beribadah 1000 bulan. Umur kita nggak nyampe 1000 bulan. Saudaraku, apa kenikmatan yang lainnya? Kenikmatan yang lainnya itu tatanazzalu alaihimul malaikah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat dan malaikat Jibril, dipimpin malaikat Jibril turun. Saudaraku, kepada siapa turunnya ini? Seandainya di masjid ini ada 10, 20, 50 orang sedang qiyamul lail, sedang sholat, sedang puasa, sedang beriktikaf. Kemudian malam itu Lailatul Qadar.
Ya. Insya Allah semuanya akan mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Tapi bahwa dia mendapatkan kemuliaan lain, ya. Tatanazzalu lanazzalu malaikatu waruhu fiha itu, apakah dia didatangin oleh malaikat? Loh, kok ada? Iya, ada malaikat yang khusus mendatangi orang. Siapa yang datangin itu? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Ini cirinya dua. Cirinya dua. Dan hasilnya tiga. Syaratnya kalau ingin dikunjungi malaikat dua. Qalu rabbuna Allah, bertauhid. Tidak ada sekutu, hanya Allah sebagai Rabbnya. Tidak meminta kepada selain Allah. Tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak berharap pujian manusia, tidak riya, tidak sum'ah dalam beriktikaf dan mengejar Lailatul Qadarnya. Rabbuna Allah, hanya Allah. Dia sangat betul meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Rabbuna Allah. Summa istaqamu, kemudian memang dia sudah istiqamah. Itu menjadi daya danahnya. Istiqamah itu menjadi daya dana, kebiasaannya. Dan ia bertekad memelihara kebiasaan baiknya itu. Hanya mengabdi kepada Allah, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah di mana saja, fis sirri wal alan, saat sendirian atau saat bersama orang lain. Orang-orang yang istiqamah. Dua syarat, tauhid dan istiqamah. Beribadah dengan benar dan komitmen, ya, menjaga ibadahnya itu sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu itu sampai kamu yakin bertemu dengan Allah, yaitu saat kematian datang menjemput. Saudaraku, kalau kita didatangin malaikat, itu bukan kemudian tiba-tiba tangan kita ada yang nyentuh dingin misalnya, ya enggak. Kalaupun mungkin ada juga para ulama yang merasakan itu, atau malaikat kelihatan oleh kita misalnya berbentuk cahaya atau bagaimana. Hati-hati, ini khawatir setan menipu kita. Enggak perlu kita fokus mencari itunya. Yang kita fokus adalah bagaimana kita merasakan yang ada dalam diri kita. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard. Jadi Allah tuh punya pasukan, pasukannya ini malaikat diantaranya. Bisa datang kepada kita membawa sakinah ke dalam hati kita. Makanya lanjutan ayat tadi, malaikat-malaikat itu berkata kepada orang yang dikunjunginya, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bi jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Subhanallah. Jadi kita akan merasakan tiga hal, ya, kita akan merasakan tiga hal, ya, dan mendapatkan bonus satu apabila kita didatangin malaikat karena kita sudah bertauhid dan istiqomah dalam tauhid itu. Apa itu? Allah takhafu. Tidak ada rasa takut. Optimis, penuh ketawakalan menghadapi masa depan. Ya. Dia punya keyakinan yang tinggi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Ini sangat dibutuhkan oleh kita. Menghadapi hari-hari ke depan yang lagi ada COVID-19, yang kita tidak tahu makhluk itu sedang berada di mana. Kita khawatir makhluk itu nempel di badan kita. Tapi mereka yang dibisiki malaikat, yang dikunjungi oleh malaikat, lalu masuk ke dalam hatinya ketenangan. Salah satunya adalah ayat itu masuk ke dalam hatinya. Tidak ada yang bisa menimpaku kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah, dan aku bertawakal. Tapi bukan berarti orang yang tidak takut ini tidak ikhtiar. Ya, dia tetap memelihara amanu
Rabbunallah summa istaqamu. Istiqomah salah satunya adalah mengikuti perintah Allah untuk berikhtiar. Dia penuh ketenangan. Ya. Kemudian apa? Allah tahabu wala tahzanu, dan jangan sedih. Ini rasa yang kedua adalah dia tidak sedih, tidak mau meratapi apa yang sudah lewat. Satu-satunya yang selalu dia ingat dari peristiwa yang sudah lewat adalah bahwa ia punya dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perumpamaan orang mukmin dan orang munafik tentang dosanya itu seperti orang yang duduk. Seorang mukmin di belakangnya merasa ada tumpukan dosa bagaikan gunung dan ia khawatir tumpukan dosa itu menimpa dirinya. Sementara orang munafik itu orang yang duduk dan dosanya seperti lalat. Datang kemudian digibas, lalat itu pergi, kemudian melakukan lagi digibas. Dia merasa tidak pernah ada tumpukan lalat pada dirinya. Karena selalu dia beristighfar, merasa sudah bersih. Kemudian dia berbuat dosa lagi, Ramadan bersih lagi, Syawal dosa lagi, Ramadan dibersihin lagi, Syawal dosa lagi. Dia punya keyakinan seperti itu. Tapi kalau orang mukmin, dia selalu ingat tumpukan dosanya. Memang saya sudah melewati Ramadan, tapi entahlah apakah dosa saya sebelumnya sudah diampuni oleh Allah atau tidak. Ini begitu, seperti yang tadi kita uraikan di depan. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, jadi dia tidak lagi meratapi kemiskinannya. Bahkan kalau dia sedang sakit, dia juga tidak meratapi sakitnya. Kenapa? Karena miskin, sakit, tidak mampu, jabatan rendah dan lain sebagainya, itu adalah juga ujian yang lebih mudah menjawabnya, ya, daripada diuji kaya, diuji sehat, diuji pangkat tinggi. Kenapa? Karena ternyata mensyukuri pangkat yang tinggi, uang yang banyak, badan yang sehat, itu lebih banyak nggak lulusnya. Ya, punya jabatan sewenang-wenang, punya uang banyak bermaksiat, ya, badan sehat juga begitu dipakai untuk maksiat. Tapi kalau kita tidak punya uang, ya, mau maksiatnya tercegah. Kita badannya sakit, mau maksiatnya kita nggak bisa karena badan kita sedang sakit. Nah, kita tinggal sabar aja dengan sakit itu, nerima dengan takdir Allah, ikhtiar semampu kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersabar dan lulus ujian. Ya. Jadi apa yang sudah terjadi nggak perlu banyak disesali kecuali dosa. Nggak perlu banyak diratapi kecuali tumpukan dosa. Saudaraku rahimakumullah, ini ciri kedua rasa yang alami kita, tidak ada kekhawatiran sedikit pun tentang masa depan dan tidak ada sedih tentang apa yang sudah lewat. Yang terjadi pada dia adalah wa absyiru. Orang ini selalu bahagia, optimis. Kenapa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun, karena ada surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya, wa rahmati wasi'at kulla syai. Dia punya kebahagiaan dalam jiwanya. Dia punya keyakinan dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, lebih dari itu, janji Allah, berita dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi saya bacakan, malaikat berkata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, ya, wa fil akhirah. Kami kata malaikat itu menjadi penolong-penolong kalian, menjadi kawan dekat kalian. Subhanallah, betapa indahnya kita punya kawan dekat malaikat, ya, yang sudah siap melayani kita apabila diperintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu adalah hamba-hamba yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan bermaksiat, ya, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan ilustrasi. Seandainya ada di antara kita yang dekat dengan Pak Kapolda, ya, lalu kata Pak Kapolda,
kamu silahkan jalin hubungan dengan Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Ya, sampaikan salam dari saya seperti itu. Kita punya kedekatan dengan Pak Kapolsek, dengan polisi-polisi yang ada di kampung kita. Dan kita juga punya kedekatan dengan Kapolda. Nah, kalau kita nelpon Pak Kapolda tolong rumah saya jaga. Kapolda itu tinggal merintahkan polisi-polisi yang ada di kampung kita, di daerah kita untuk datang merapat ke rumah kita. Kira-kira seperti itulah ilustrasinya. Jadi kita jangan nelpon polisi-polisi yang di sekitar kita, nelpon pimpinannya. Maksudnya kita nggak usah nelpon atau memanggil malaikat, "Oi malaikat jagain saya." Enggak, kita minta tolong sama Allah. Nanti Allah yang punya urusan kita ini jaga oleh siapa. Jadi kurang tepat kalau orang mengaku bahwa dia punya hadam malaikat yang bisa diperintahkan. Ya, bahkan mungkin bisa salah yang seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah berkali-kali ditolong oleh malaikat dalam peperangan, itu tidak ada ceritanya Rasulullah manggil Jibril, manggil malaikat, "Hai malaikat, hai Jibril, datang nih, kami butuh bantuan." Enggak. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum anni mumidukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi minta tolongnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudaraku rahimakumullah, sampai di sini kajian kita pada duha yang ke-28. Mudah-mudahan kita bisa sambung besok ya dengan materi wadaan ya Ramadan. Selamat jalan ya Ramadan. Bagaimana para ulama melepas Ramadan. Sekali lagi muhasabah kita pada hari ini, sudahkah amal kita periksa diterima Allah atau tidak? Sudahkah Ramadan ini kita diampuni oleh Allah atau tidak? Jangan merasa puas sebagaimana orang-orang pemenang-pemenang itu risau amalnya belum diterima. Kita masih punya waktu 2 hari, manfaatkan sebaik-baiknya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.